Saudara, polisi akan meminta keterangan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Mas Botok, pemilik rekening donasi untuk penyelidikan aliran dana donasi dan tujuan pengumpulan yang dilakukan. Penyelidik juga akan meminta keterangan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyelidikan aliran dana rekening tersebut. Polisi menyebut dalam 5 hari ini mereka akan meminta pengundangan. Kami koreksi, polisi menyebut dalam 5 hari ini meminta penundaan transaksi rekening Mas Botok untuk penyelidikan. Hari ini penyelidik sedang mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidikan tentang donasi yang akan dilakukan. Tujuannya adalah terkait apa donasi tersebut, makanya koordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Yang dipanggil itu yang pemilik rekening? Ya, pastinya pemilik rekening, kita akan koordinasi juga dengan OJK dan dari Kementerian Sosial. Lebih lengkap terkait aksi unjuk rasa yang akan digelar massa dari Pati di DPR pada 27 Agustus besok, kita bahas bersama dengan Koordinator Hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimer Rodi Gulo, dan juga founder Mari Kita Bahas, Ahmad Alimudin, yang telah bergabung di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Gulo, Mas Ali. Ya, selamat petang. Suara saya aman ya, saya kebetulan lagi di daerah bencana juga. Oke, suaranya aman Mas Gulo? Aman. Oke. Sangat jelas. Oke, kita ketahui ini kan rencana aksinya pada Kamis lusa begitu. Namun kemarin kan sebenarnya ada kelompok warga dari Pati yang sudah diterima oleh DPR. Apakah audiensi yang dilakukan itu masih kurang sehingga aksi hari Kamis mendatang akan terus tetap dilakukan, Mas Gulo? Ya, jadi perlu saya jelaskan, teman-teman yang diterima oleh DPR kemarin di gedung DPR itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan gerakan aksi yang dilakukan oleh AMPB. Jadi kita sendiri juga kaget, ini kok tiba-tiba ada orang-orang ini mewakili siapa? Tiba-tiba ada organisasi menamakan dirinya nama apa? Saya lupa ya. Jadi ini yang secara tegas ini bukan bagian dari MPB dan tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah ikut-ikut dalam kegiatan MPB sejak 13 Agustus 2025 sampai sekarang. Tiba-tiba aja ada. Nah, kita tidak tahu motifnya apa. Justru yang saya lihat kemarin di layar TV bahwa teman-teman ini justru meminta agar teman-teman AMPB diproses secara hukum karena menurut mereka sudah merisaukan mereka. Saya tidak tahu apa yang merisaukan mereka dengan kegiatan-kegiatan ini. Oke. Nah, saya membaca bahwa ini adalah kelompok-kelompok yang disetting oleh teman-teman yang anti AMPB. Jadi saya tidak heran lah, ini bagian dari strategi kegiatan. Berarti saya pertegas lagi ya Mas Gulo ya, FKRP Forum Komunikasi Rakyat Pati ini beda ya dengan AMPB yang nantinya akan melakukan aksi pada tanggal 27 Agustus pada hari Kamis mendatang. Lalu apa nanti tuntutan yang nanti disampaikan dalam aksi hari Kamis mendatang, Mas Gulo? Ya, jadi sejak awal kita sebelum ke DPR itu secara rinci kita sudah jelaskan bahwa tujuannya AMPB adalah dalam rangka mendesak pihak DPR RI untuk mengesahkan segera undang-undang perampasan aset. Itu yang pertama. Yang kedua, yang diminta oleh teman-teman karena kegelisahan terhadap kasus-kasus korupsi, maka diminta agar seluruh undang-undang yang terkait dengan korupsi ini agar ditempatkan hukuman mati, karena selama ini hukuman mati terhadap koruptor ini tidak pernah dipraktekkan. Bahkan di dalam undang-undang korupsi sendiri itu sangat minim ancaman pidana terhadap pidana mati terhadap kasus korupsi itu hanya dalam kasus tertentu aja. Nah, kita minta agar kasus-kasus besar yang melibatkan kepentingan banyak orang dan merugikan banyak negara ini harus diterapkan hukuman mati tanpa kompromi itu. Oke, kalau Mas Ali sendiri melihatnya seperti apa? Ternyata ada dua kelompok yang berbeda. Ada MPB yang nantinya akan unjuk rasa pada Kamis mendatang, dan juga ada FKRP yang sudah melakukan audiensi dengan DPR.
Ya, baik, terima kasih ya atas undangannya. Saya ingin menyampaikan dua hal, bahwa pertama, apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman AMPB itu adalah bentuk kecintaan mereka terhadap Indonesia. Mereka ingin melakukan demonstrasi, unjuk rasa, itu dijamin oleh undang-undang. Jadi apapun yang mereka lakukan selama sesuai dengan koridor hukum, tidak melanggar hukum, itu sah dan tidak perlu untuk dimusuhi dan lain sebagainya. Begitupun teman-teman FKRP yang kemudian melakukan audiensi secara langsung di gedung DPR, itu juga sama. Mereka juga sama-sama warga negara, dan memang dalam proses kita berdemokrasi itu kan ada banyak cara, baik itu lewat unjuk rasa di lapangan, di depan gedung DPR ataupun di Istana Negara, maupun lewat langsung audiensi ke pihak-pihak tertentu yang memang ingin dituntut gitu, atau ingin diajak audiensi seperti itu. Sehingga kalau kita lihat ini kan sebenarnya ternyata beda begitu. Kalau seandainya ada perbedaan seperti ini, Anda melihatnya seperti apa, Bang Ali, dalam penyampaian aspirasi? Karena tadi kata Bang Gulo, wah ini jangan-jangan ada pihak-pihak yang ingin mengganggu aksi yang dilakukan pada Kamis mendatang, Mas Ali. Tapi jangan dijawab dulu, perbincangannya kita lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan ganteng saya ke Mas Ali tadi, kalau Bang Gulo sendiri merasa resah bahwa ternyata yang sudah menemui anggota DPR untuk audiensi ini bukan dari kelompok dari AMPB ini. Anda melihatnya seperti apa, Mas Ali? Oke, baik. Menurut saya sebenarnya ini bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang salah ya. Karena ini dua cara berbeda aja dalam menyampaikan aspirasi seperti itu. Kalau misalnya pertama kita mengacu ke pemerintah misalnya. Kalau misalnya pemerintah cerdas, dua-duanya itu harus dilayani, dua-duanya itu harus dirangkul. Yang satu diajak duduk, yang satu juga dikawal demonya. Jangan dibiarin terpecah gitu loh. Karena sama-sama punya aspirasi yang baik untuk negara. Jangan sampai perbedaan cara menyampaikan aspirasi malah membuat kita sesama masyarakat Pati misalnya, atau sesama masyarakat Indonesia justru saling berhadap-hadapan, justru saling pukul dan lain sebagainya gitu. Dan yang paling penting juga adalah siapapun itu punya legitimasi yang sama untuk sama-sama bersuara dan menyampaikan pandangannya kepada negara gitu. Baik itu FKRP ataupun AMPB gitu. Dan ujungnya ya paling ideal menurut saya adalah gimana kemudian tuntutan mereka, terutama AMPB misalnya, itu didengarkan oleh semua pihak. Karena menurut saya kan tuntutannya ini penting ya, tiga hal yang sangat penting bagi negara saat ini, baik Sehingga, itu Mas Ali, korupsi lewat perampasan aset, terus kemudian kesejahteraan rakyat, dan juga terkait tadi dengan kebebasan pers yang sebenarnya saya juga sepakat soal itu gitu. Nah ini Mas Ali, kalau seandainya Anda melihat ini hanya soal metode aja yang berbeda. Oke, ada metode yang berbeda. Tapi Anda sendiri melihatnya memang salah satu tuntutannya adalah perampasan aset. Yang Anda lihat demo pada Kamis mendatang, apakah hanya itu saja yang akan disuarakan, tapi atau ada agenda lain yang ingin disuarakan? Mas Ali? Terlepas ada agenda lain atau enggak ada agenda lain, menurut saya adalah apa yang dituntut hari ini itu memang masih menjadi PR sampai hari ini, terutama di DPR. Karena UU perampasan aset ini kan memang udah masuk prolegnas, tapi belum dibahas juga oleh DPR. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa pemerintah sampai hari ini terus berusaha memberikan yang terbaik, melakukan pemberantasan korupsi dari segala lini gitu, baik lewat KPK, lewat kepolisian ataupun lewat kejaksaan gitu. Maupun kalau kita bicara juga soal tuntutan nomor 3 terkait dengan kebebasan pers, ya saya rasa hari ini pun kita masih bebas untuk bersuara, menyampaikan pendapat di muka umum, di sosmed dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman AMPB pun sekarang saya rasa juga tetap bisa melakukan aksi besok di tanggal 27 sesuai dengan koridor hukum. Oke, melaksanakan aksi sesuai dengan koridor hukum ya pada hari Kamis mendatang. Bang Gulo, kalau kita lihat sebelumnya kan memang teman-teman dari AMPB ini kan masih sering bisa ditemui begitu. Tapi belakangan yang kami lihat di lapangan ini sulit ditemui. Terus ada informasi juga kelompok ini akhirnya terpecah di beberapa lokasi termasuk rumah aman. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah memang ada tekanan? Jadi begini ya, memang kondisi teman-teman ini kan dalam tanda kutip sedikit ada tekanan ya. Jadi tekanan-tekanan yang dilakukan misalnya ketika teman-teman ke Jakarta itu busnya dilempar batu. Lalu kemudian
biaya-biaya yang seharusnya dipakai untuk sewa bus itu diblokir oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kemudian besok itu ada undangan terhadap Mas Botok untuk diminta keterangan terkait dengan soal donasi ini. Ini kan bagian dari langkah-langkah pemerintah dalam hal ini polisi untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap teman-teman. Tapi teman-teman tidak akan pernah gentar dengan itu sepanjang aksi-aksi yang dilakukan ini adalah aksi damai. Dan itu sudah terbukti sejak 1 tahun yang lalu teman-teman ANPB tidak pernah melakukan kejahatan tindakan apapun. Bahkan teman-teman menjadi korban. Misalnya Mas Teguh itu rumahnya dibakar. Sampai sekarang proses hukumnya juga belum terjelaskan. Kemudian Mas Gulo? Ya. Maaf saya potong. Yang ingin saya tegaskan berarti menurut Anda pemanggilan Mas Boto untuk penyelidikan dan dimintai keterangan betul itu dilakukan besok dan menurut Anda itu adalah bagian dari upaya untuk menjegal aksi unjuk rasa yang dilakukan? Ya, saya pikir cara ini yang harus kita hindari ya. Jadi kalau pemerintah ingin menerima aspirasi dari teman-teman masyarakat termasuk ANPB, tindakan-tindakan itu harusnya tidak dilakukan. Tindakan pelemparan bus itu sampai kaca pecah di jalan, kan siapa yang melakukan itu coba? Lalu kemudian nyata-nyata uang yang harusnya donasi itu yang hanya 80.900.000 itu diblokir tanpa proses hukum yang benar. Sebenarnya kalau misalnya itu dilakukan blokir, kan sudah ada undang-undang hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 soal tindak pidana pencucian uang. Itu nggak boleh dilakukan itu. Harus atas permintaan dari PPAT. Nggak boleh langsung dilakukan oleh teman-teman penyidik. Apalagi perkaranya belum sampai pada tahap penyidikan. Jadi upaya paksa berupa pemblokiran itu sebagaimana diatur dalam KUHP itu nggak boleh dilakukan itu tanpa perkara itu sampai pada tahap penyidikan. Kalaupun misalnya tidak diblokir katanya penundaan misalnya, itu hanya boleh dilakukan itu atas permintaan PPATK. Nah, PPATK sendiri sudah menjelaskan kepada publik bahwa kami tidak pernah meminta untuk itu. Ini kan cara-cara menurut saya cara-cara yang tidak elegan. Jadi pemerintah terlalu takut terhadap rakyatnya. Kecuali kalau ANPB ini track recordnya misalnya itu sudah berlangsung melakukan tindak pidana sama sekali. Bahkan mereka menjadi korban tindak pidana. Jadi nggak perlu ditakuti itu. Saya ke Mas Ali. Ini dinilai pemerintah tidak elegan nih dalam melakukan pemblokiran. Saya kira nggak ada yang nggak ada yang menolak ANPB untuk melakukan demonstrasi atau aksi ya. Kalau misalnya tadi tertuduhnya kepolisian itu kan lantas siapa ya? Kita juga maksud saya kepolisian pun berhak dong bertanya atas dasar apa tiba-tiba yang dituduh adalah kepolisian gitu. Terus kemudian juga kalau kita bicara soal demonstrasi ini kan ya tentu hak-hak teman-teman yang pengen berdemonstrasi sekali lagi perlu dilindungi dan harus dilindungi karena itu dijamin oleh undang-undang. Pengelolaan dana donasi yang menjadi hal yang diangkat oleh kepolisian tentu juga boleh-boleh aja, sah-sah saja untuk diperiksa kalau memang itu ada dasar hukumnya. Ingat saya bilang sekali lagi kalau ada dasar hukumnya. Kalau tadi misalnya Mas Gulo kan mengacu juga soal ini tahap penyelidikan. Berarti saya sepakat dengan Mas Gulo soal di tahap ini memang seharusnya tidak dilakukan pemblokiran atau misalnya penahanan terhadap suatu transaksi dan lain sebagainya karena memang tahapannya masih penyelidikan bukan penyidikan karena ketika sudah masuk tahap penyidikan baru boleh dilakukan oleh kepolisian. Tapi ya bagaimana kepolisian menjelaskan itu kepada masyarakat itu juga penting kayak gitu. Dan kalau misalnya ada bukti-bukti yang memang itu terkait dengan TPPU dan lain sebagainya ya silakan aja diproses secara hukum. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksakan karena ini justru akan merusak citra pemerintah sendiri gitu. Karena pemerintah sendiri nggak pernah menolak siapapun untuk berdemonstrasi. Pemerintah sendiri juga nggak pernah melarang siapapun untuk melakukan aksi atau bahkan melakukan audiensi langsung kepada pemerintah lewat lewat kementerian-kementeriannya ataupun langsung ke DPR dan lain sebagainya. Jadi maksud Anda siapa dijamin. yang jangan dipaksakan untuk memblokir ini? Polisi atau seperti apa? Ya, jangan dipaksakan maksud saya kalau misalnya
itu tidak ada bukti-bukti yang konkret, nggak ada bukti yang jelas, ya jangan dipaksakan. Atau Oke. misalnya ada undang-undang yang memang itu terlalu dipaksakan, jangan dipaksakan gitu, karena ujung-ujungnya nanti justru akan memperburuk citra pemerintah di hadapan masyarakat kayak gitu. Oke, jadi kalau seandainya Saya ingin menegaskan kembali bahwa gimana, singkat demonstrasi saja Bang itu Ali. boleh-boleh aja, ya. Iya, demonstrasi itu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kemudian dana diperiksa berdasarkan hukum, itu penting banget. Baik. Orangnya diperiksa secara proporsional dan prosedural, jangan sampai merasa dizolimi dan lain sebagainya. Dan kalau bersih, ya udah selesai. Biarkan Baik. mereka demo dengan baik, sampaikan aspirasinya, pemerintah dengar, lalu kemudian kita duduk bareng untuk dialog terbuka. Seperti Baik, terakhir Bang Gula, berarti masih sesuai rencana ya aksi demonstrasi di DPR tanggal 27. Singkat saja. Ya, jadi besok itu teman-teman akan kumpul untuk menerima donasi dalam bentuk barang dan uang untuk kepentingan bersama. Nanti pelaporannya akan dilakukan sebagaimana yang biasa dilakukan di Pati. Yang kedua, itu mereka akan berkonsolidasi besok di depan DPR RI untuk merumuskan lagi langkah-langkah yang akan ditempuh untuk demo di tanggal 27. Tapi intinya adalah ada dua hal. Yang pertama, sebisa mungkin segera untuk lakukan pengesahan terhadap undang-undang perampasan aset. Baik, kami sudah tangkap poinnya, masih sesuai rencana. Kita nantikan seperti apa aksi unjuk rasa di tanggal 27 mendatang. Terima kasih Mas Gula, terima kasih Bang Ali telah berbagi informasi dan perspektif. Terima kasih. Salam sehat semuanya.